Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah. فقد فاز المتقون وقد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari 13 Zulhijjah ini adalah hari tasyrik yang terakhir. 13 Zulhijjah ini hari berakhirnya manasik haji para duyufur rahman. 13 Zulhijjah ketika matahari terbenam, hari berakhirnya udhiyah, berkurbannya para mudhahi yang tidak berkesempatan menunaikan ibadah haji. Madza ba'dal Id? Apa sih setelah Id berlalu? Bagaimana kita memperlakukan hari-hari ba'da Id? Bagaimana kita meriayah atau memelihara kemenangan dari Idul Adha kemarin maupun haji yang agung itu? Karena ketika haji, ibadah yang paling puncak dalam arkanul Islam, maka udhiyah juga adalah ibadah puncak dari ketaatan seorang muslim yang kebetulan tidak berhaji. Dua momentum ini adalah festival ruhiyah terbaik, madrasah tarbawiyah terbaik, University of Life yang terbaik bagi umat ini. Karena kalau tidak bisa mempertahankan nilai, manfaat, hikmah dari dua peristiwa besar ini, berarti kita termasuk orang-orang yang merugi. Berapa triliun yang dikeluarkan dari pelaksanaan ibadah haji? 4 juta muslim, 4 juta hujjaj berada di Masy'aril Haram tahun ini. Dari seluruh benua. Rata-rata dari mulai 3 minggu sampai 40 hari. Sebagaimana jamaah haji Indonesia yang ada. Berapa perputaran uang? Berapa nilai kapital ekonomis dari ibadah haji kemarin? Sungguh sangat besar sekali. Dan kita syukuri tahun ini ibadah haji aman dari musibah. Musibah, bentrok atau mungkin terjadinya hal-hal yang di luar yang diinginkan kita. Alhamdulillah. Tapi kalau keluhan tenda yang sempit, keluhan listrik yang mati di pemondokan, itu sudah sangat biasa terjadi. Termasuk yang menarik sekarang,
biasanya mabit di Muzdalifah yang merupakan tempat yang tidak layak bagi para lansia bertahan selama 4 jam di tengah dingin. Beda dengan Mina ada tenda. Beda dengan Arafah ada tenda. Muzdalifah tidak ada. Tempat terbuka, hanya pasir di mana-mana yang jauh sekali dari kesempurnaan memang. Makanya sudah ada ijtihad baru namanya murur. Bukan lagi mabit di Muzdalifah, tapi murur alias cukup melewati Muzdalifah. Data statistik menyebutkan hampir 50.000 jemaah kita atau 30% jemaah kita mengambil opsi murur, bukan mabit. Siapa yang melakukan murur itu adalah orang lansia. Kakek-kakek, nenek-nenek yang sudah tidak sanggup, maka cukup mereka murur alias lewat, tidak harus mabit. Kita pikir ini satu solusi. Alhamdulillah semuanya. Lalu hewan kurban. Kita belum tahu berapa, mungkin semacam riset yang kasar saja. Berapa ribu kambing ataupun hewan ternak yang disembelih pada hari nahar 10 Zulhijjah dilanjutkan 11, 12, 13. Sebuah perputaran ekonomi yang besar. Tetapi besarnya pengorbanan secara finansial, secara ekonomi, apakah bisa juga mempertahankan kemenangan besar, nilai imani, nilai tarbawi, bahkan mungkin nilai jihadi dari semuanya itu. Kita tekankan nilai jihadi. Karena sungguh sangat paradoks sekali. Tenda di Arafah begitu sejuk, begitu tertib. Tetapi tenda di Rafah yang hancur lebur diserang oleh tentara Zionis Israel. Ada yang memparodikan antara Arafah dengan Rafah. Memang sangat paradoks. Sama-sama kemah, tenda pengungsi di Rafah, tenda jamaah haji di Arafah. Tapi kita sangat ironi melihat 1,7 miliar umat Islam tidak bisa membantu keselamatan tenda-tenda pengungsi di Rafah. Yang mereka lari dari Gaza, datang ke Rafah. Datang Rafah dihancurkan lagi oleh Zionis Israel. Ini adalah tragedi yang membuat kita bertanya. Kerumunan ataupun jamaah hujat yang 4 juta itu. 4 juta mana powernya untuk membuat musuh Allah bergetar. Membuat musuh Allah berpikir 1000 kali. Kalau ingin menzalimi muslim-muslim lainnya. Ini disebut aspek jihadi. Palestina perang memasuki hari ke-260 ini. Sebuah jihad besar. Yang tidak terbandingkan oleh militer manapun. Sudah diembargo. Sudah diboikot. Selama 70 tahun. Tapi lihat kekuatan jihad, kekuatan perlawanan. Sehingga kita mendengar sekarang dari kalangan Zionis sendiri mereka sudah pecah satu sama lainnya. Mereka sudah khawatir bahwa the end of Israel itu sudah dekat. Karena memang penjajahan di atas muka bumi jelas harus dihapuskan sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Tapi mana suara, power, haibah, kewibawaan 1,7 miliar atau 4 juta duyufur rahman membuat turhibuna bihi aduwallah, membuat getar hati musuh-musuh Allah. Kita pikir di sini ada masalah atau ada sesuatu yang perlu kita reevaluasi. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu kunci untuk memelihara kemenangan haji, memelihara kemenangan Idul Adha Mubarak adalah jagalah zikrullah. Karena zikir kepada Allah ini adalah ibadah yang paling mudah. Ibadah yang paling ekonomis, ibadah yang paling simpel,
Yang ternyata Allah tekankan harus dijaga hal ini selepas menunaikan ibadah-ibadah besar. Fa'idha qadaitum, fa'idha afadtum min arafatin fadhkurullaha inda masy'aril haram. Kalau kalian sudah beres bergerak wukuf dari Arafah, lalu kalian ke Muzdalifah, lalu mabit di Mina, lempar jumrah di sana, fadhkurullaha indal masy'aril haram. Jaga kemabruran haji dengan zikir selama menunggu kepulangan karena masih di Masy'aril Haram. Tapi yang terjadi bukannya zikir jamaah haji setelah tahallul, yang ada adalah healingnya, belanjanya, travelingnya dari satu kota ke kota lain yang ada di Masy'aril Haram. Tentu ini kontraproduktif. Liyashhadu. Ketika haji Allah turunkan tujuannya apa? Ketika Rasulullah SAW menjelaskan manasik haji, innama ju'ila tawafu bil bait wa baina safa wal marwah wa ramyil jimar. Tidaklah Allah syariatkan tawaf lalu sa'i atau safa marwah dan melempar jumrah li iqamati dzikrillahi azza wa jalla, adalah untuk menegakkan, membiasakan zikrullah. Haji pun liyashhadu manafi Allah, untuk menyaksikan apa? Keagungan Allah, dan menyebut liyadhkurusmallah, untuk menzikir, menyebut nama Allah azza wa jalla. Salat yang kita lakukan karena kita tidak bisa berhaji, aqimis salata lidzikri. Selepas salat kita laksanakan, jaga kemenangan salat dengan berzikir kepada Allah. Sehingga para ulama menyebutkan apa dampak zikir bagi seorang muslim yang dari mulai gerak ke gerak lain mereka selalu muwadzabah alias continue dalam berzikir. Inilah orang-orang yang akan menjadi pemenang dalam menjaga kemenangan haji maupun kemenangan Idul Adha Al-Mubarak. Hari ini kita menyaksikan manusia-manusia yang jauh dari zikrullah selepas festival tahunan. Apa dampak Ramadan sebulan kemarin? Apa dampak haji dan Idul Adha? Kalau tidak diikat dengan zikrullah. Karena orang yang zikrullah pasti terjaga dari waswasa syaitan la'natullah alaih. Orang yang berzikir terjaga dari maksiat, terjaga dari kenistaan. Tapi kita lihat, judi online sekarang menjadi musuh bersama umat. Yang pelakunya bukan hanya kelompok elit, tapi juga kelompok elit. Yang pelakunya bukan hanya orang awam, tapi orang-orang birokrat bahkan teknokrat. Yang miris, data menyebutkan anak-anak SD pun usia 10 tahun sudah terjebak dengan judi online. Seperti main game padahal judi. Dan berapa korban coba dari judi online ini. Ini ada krisis akhlak yang sedang merajalela di kita. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar wajib kita masyarakatkan melawan judi online. Kalau anak kita, keluarga kita, suami kita, istri kita selalu zikrullah, akan terjaga dari semua kenistaan jahiliyah modern ini. Seorang pemangku kebijakan, kalau dia selalu berzikir kepada Allah, wala zikrullahi akbar, karena mengingat Allah sesuatu yang paling agung dalam keseharian muslim. Dia tidak mau membiarkan kebijakannya membuat hancur lebur akhlak siapapun. Dia keluarkan kebijakan dengan zikrullah. Dia jaga kemaslahatan, dia jaga keutuhan akhlak bangsa ini. Kita sering berpikir, kalau pemegang kebijakan finansial tegas, judi online sebenarnya bisa kita segera tutup
dari akarnya dulu. Belum lagi transaksi-transaksi yang haram, yang gelap, yang hitam, semuanya bisa sebenarnya. Tetapi kalau pemangku kebijakan jauh dari zikrullah, maka gampang jadi jebakan setan laknatullah alaih. Kenapa? Sogokan, gratifikasi, upeti, setoran dari daerah haram, zona haram, begitu berjibun. Dan membuat mata pemangku kebijakan terpesona dan tertipu. Yang hancur rakyat, jelata, publik, mayoritas yang ada. Kita sedih hadirin. Belum lagi masalah begitu gampangnya nyawa manusia tercabut. Begitu lihat kita drama-drama yang tidak bermoral. Yang semuanya mari selamatkan NKRI tercinta ini dengan zikrullah. Para siapapun kita ketika menjadi orang yang zakirun, senantiasa berzikir. Seorang ulama, dia ahli zikir, maka dia akan berani mengeluarkan fatwa sepahit apapun demi penyelamatan umat. Bukan fatwa berbasis pesanan sponsor. Seorang aparat dengan amanah besar di pundaknya, dia akan dengan zakiruna, Masya Allah, dia akan jadi pembela kebenaran, pembela kemaslahatan dari dekadensi moral yang bisa menghancurkan negeri dan bangsa ini. Para pebisnis sebagai pilar, salah satu pilar yang fundamental dalam sebuah negara. Sahabat banyak yang kaya raya, hadirin. 10 dari 10 sahabat yang al-mubasysyaruna bil jannah, yang diberi kabar akan jadi ahlul jannah, itu adalah pebisnis. Satu bukan. Seorang tujar yang zakirun, yang selalu berzikir kepada Allah, maka dia rebut kemenangan bisnis demi menegakkan zikrullah. Dia kompetisi, dia berani mungkin mengakuisisi sebuah perusahaan demi menyelamatkan umat. Janganlah sampai, maaf, ya kita sedih kalau perusahaan-perusahaan hitam yang mungkin dengan dana-dana yang haram itu menggurita di negeri ini. Mana para tujar alias para tajir muslim? Harus bangkit. Ekonomi lawan ekonomi, ilmu lawan ilmu, pendidikan lawan pendidikan, sehingga kita setara nanti dengan bangsa lain. Tetapi kita punya kelebihan maziyah. Apa? Semuanya dilakukan ke apa? Wala dzikrullahi akbar. Mungkin para caleg yang terpilih sebentar lagi diresmikan atau dilantik. Agustus ini mulai nih, mungkin yang di daerah. Nanti Oktober tentu yang terpilih di pusat. Jangan dulu bergembira dengan amanah besar. Karena di balik itu mas'uliyah alias tanggung jawab yang juga sangat-sangat besar sekali. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an, tatkala dia dapat SK sebagai pemimpin tertinggi, beliau mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang meninggal wahai khalifah? Siapa yang sakit hari ini? Aku yang berduka karena dapat amanah yang besar. Dari ucapan innalillahi inilah seluruh langkah sang khalifah berbasis kemaslahatan umat. Ekonomi digenjot dengan menjaga akhlakul karimah. Militer dibangun dengan basis akhlakul karimah. Pendidikan apalagi, sehingga 2 tahun 7 bulan kemakmuran terjadi dengan al-qiyadah ar-rasyidah, kepemimpinan yang cerdas berbasis zikrullah ini. Tidak perlu lama berkuasa, tapi yang penting apa hasil dari kekuasaan itu. Sehingga beliau digelari sebagai Khulafa Rasyidin kelima. Saking beliau harum, berkualitas, berkelas, yang badan beliau jadi kurus kering,
gara-gara memimpin amanah besar. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya tatkala kita diperintahkan memperbanyak zikir, menambah-nambah zikir kepada Allah dalam suasana apapun. Ya. Semuanya dalam rangka apa? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wa qala ta'ala wa dzkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Orang beriman diperintahkan berzikir secara katsir. Alias apa? Continue. Tidak mengenal waktu kecuali tempat. Kalau tempat ada waktu, yang ada tempat ada hal yang enggak boleh berzikir. Toilet umpamanya, tempat-tempat najis tidak boleh berzikir. Tapi kalau waktu tidak ada larangannya untuk berzikir kapanpun. Kenapa kita berzikir? Kata Allah, wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Al-falah. Tenangnya seorang pemimpin rumah tangga, suksesnya seorang pemimpin rumah tangga karena banyak berzikir. Dia bekerja dengan lapisan zikir. Ada tantangan besar, bertawakal kepada Allah. Ada bonus yang diraih dari pekerjaan, dia bersyukur kepada Allah. Ada kemaksiatan kanan kiri di tempat pekerjaannya, dia jaga semuanya. Jangan sampai tercampur antara pekerjaan yang dilakukan dengan kemaksiatan di lingkungan pekerjaan. Seorang birokrat, seorang teknokrat, seorang aparatur, semuanya sobat. Al-falah ini yang kita capai. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takun minal ghafilin. Hadirkan zikir kepada Allah ya secara tadarru, penuh ketertundukan, penuh kepatuhan, sadar diri, dunal jahri, tanpa keras-keras. Karena zikir yang keras mungkin mengganggu teman-teman kita, jamaah lain yang sedang berdoa dan sedang beribadah. Bil ghudwi wal asal, pagi maupun sorenya. Kalau tidak demikian, fala takun minal ghafilin. Hanya orang-orang yang ghaflah, itulah orang-orang yang gagal dalam berzikir. Apa akibatnya yang ghafilun? Jelas. Gampang sekali terjebak dari kemaksiatan dalam berbagai bentuk. Marilah hadirin dalam menyemangati ataupun menjaga kemenangan haji tahun ini maupun kemenangan Idul Adha Al-Mubarak, kita rasakan betul bagaimana the power of zikir sebagai afdhalul a'mal. Amal terbaik tidak ada bandingannya kecuali berzikir. Dengan berzikir kepada Allah, kita bisa mengobati, bisa menutup lobang-lobang. Mungkin kita kurang, mungkin kita lalai, mungkin kita tidak sempurna dalam menjalankan ketaatan maupun pintu-pintu kebaikan. Dengan zikir kepada Allah, itulah ciri hayatul qulub wan nufus. Hati yang hidup, jiwa yang hidup. Dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa itu betul-betul mengangkat orang yang berzikir kepada maqam tertinggi inda rabbih, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah membuat jiwa tenang, hati pun lega, dan yang paling utama, zikir kepada Allah menjaga dari segala godaan asyaitan ar-rajim. Semoga pesan singkat dari khatib untuk sama-sama
selamatkan diri kita, keluarga kita, masyarakat dan bangsa kita dari orang-orang yang ghafilin, beralih jadi orang-orang yang dzakirun ataupun dzakirat, selalu berzikir, yang membuat apapun profesi dan amanah kita, zikir inilah yang akan melahirkan tingkah, produksi, aktivitas, melahirkan kebaikan, bukan keburukan. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melengkapi the power of zikir, kita masih ketika membaca Abdullah bin Mubarak tatkala beliau memimpin pasukan dalam sebuah jihad fisabilillah. Beliau membawa pasukan 20.000 melawan pasukan musuh jauh dari Makkah Al-Mukarramah. Sementara sahabatnya Fudail bin Iyad lagi menunaikan ibadah haji. Dua-duanya berzikir, yang satu berzikir di medan perang sambil berperang, satu berzikir dengan tenang nyaman di Masjidil Haram. Beliau mengirimkan surat kepada sang temannya yang itu. Suratnya cukup sederhana yang mengatakan, Anda berzikir di tempat yang nyaman, hati pun nyaman, tapi jangan-jangan dari kenyamanan itu kalian bermain-main dalam ibadah. Ya, berzikir dalam keadaan tenang, tilawah dalam keadaan tenang kan masih bisa bergurau. Masih bisa selfie. Lihat aja jemaah haji kita. Tapi kata Ibnu Mubarak, kami berzikir di medan perang dalam keadaan siaga. Kami berzikir di bawah kilatan pedang. Kami berzikir di bawah semburan darah. Mungkin darah kami atau darah musuh. Dan kami tidak pernah bermain-main dengan zikir ini. Sekali bermain dengan zikir, mungkin mati dalam keadaan sia-sia. Sekali kami bermain-main dalam zikir, boleh jadi musuh tidak takut dengan pedang, teriakan Allahu Akbar kita. Satu narasi singkat hadirin, bahwa marilah kita menikmati Indonesia yang aman dan kita jaga ini. Dengan cara apa? Bangkitkan akhlakul karimah di negeri ini. Dengan the power of zikir. Kembalikan semuanya kepada nilai-nilai humanisme berbasis syariat ilahi. Dan bukan syariat syahwat-syahwat duniawi. Betapa besarnya jasa para pahlawan kita membangun negeri tiba-tiba diporak-porandakan oleh kekuatan-kekuatan yang mengalahkan syariat ilahi. Karena hanya tarikan-tarikan duniawi. Semoga kita semua diselamatkan oleh Allah di penghujung hari Tasyrik ke-13 Zulhijjah. Dan nanti setelah itu kita tetap menjadi alumni-alumni Idul Adha. Yang terus siap berkorban sebesar apapun. Yang siap taat mendahulukan perintah ilahi. Yang siap berdemokrasi dalam berkeluarga. Untuk menjalankan syariat Allah yang sangat-sangat sempurna dan paripurna ini. Terutama sekali kita siap menyembelih sifat-sifat keserakahan, kebinatangan yang akan menghancurkan tatanan peradaban manusia. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik
ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا واستغفر لكم وأقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sawu sufufakum lurus dan rapat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تهبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم
إن الذين ينادونك من وراء الهجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزروع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله